Ekspedisi Pulau Terluar merupakan rangkaian cerita petualangan dalam gelaran menuju 2 dekade jejak petualang. Menelusuri beranda negeri sekaligus mengeksplorasi keindahan alam, budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang tinggal di pulau terluar negeri ini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Setelah Pulau Breh, Provinsi Aceh, ekspedisi titik terluar Nusantara saya lanjutkan ke sisi paling utara Pulau Sulawesi. Marore. Pulau seluas 3 km persegi ini terletak di Samudra Pasifik yang berbatasan laut langsung dengan negara Filipina. Pelabuhan Peta di Pulau Sangihe menjadi titik keberangkatan ekspedisi saya menuju Pulau Marore. Kali ini saya berada di Pelabuhan Peta dan akan menuju ke pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Marore yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Dan saya akan melakukan perjalanan menggunakan kapal tradisional ini, Pambot. Somaha kai kahage, artinya sekali maju, pantang mundur. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dilihat dari letak geografisnya, Pulau Marore memiliki jarak yang lebih dekat ke Pulau Mindanao, Filipina. Perahu Pambot menjadi alat transportasi pilihan saya untuk menuju Pulau Marore. Meskipun sudah ada kapal perintis, namun waktu yang dibutuhkan justru lebih lama, karena bisa sampai 1 harian untuk bisa sampai di Pulau Marore. Nah, jadi jarak dari Kepulauan Sangihe ke Pulau Marore itu kita tempuh kurang lebih 70 mil atau setara dengan 5 jam perjalanan. Tapi karena ini cuaca ombaknya mulai naik, terus juga kondisinya di sana itu sudah mulai badai, jadi kita akan tempuh kurang lebih 9 jam perjalanan. Cuman walaupun sedikit menakutkan, senang banget kita menuju ke sana ditemani lumba-lumba. Keberadaan lumba-lumba menjadi pertanda alam jika wilayah laut yang saya arungi kali ini masih sangat sehat. Sungguh pemandangan yang menakjubkan dalam perjalanan ini. Angin mulai berhembus kencang, ombak laut mulai bergelombang, dan awan hitam pun terlihat di cakrawala. Pambot saya mulai dihantam ombak. Kapten Pambot harus jeli untuk membelah ombak agar Pambot tidak terbalik. Ini hujannya mulai bergeser, tapi gelombangnya mulai tinggi nih, ini sekitar 3-4 meter. Tapi belum seberapa, karena kalau musim angin pada akhir tahun sampai awal tahun itu bisa mencapai 8 meter. Bayangkan gimana tingginya ombak ya. Luar biasa, ini saya udah ketemu sampai ombak basah banget. Wah, inilah salah satu kesulitan untuk menuju ke Pulau Marore. Berjarak 71 km dari Filipina, bahasa Filipina menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia, yang banyak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di pulau seluas lebih kurang 300 hektar ini. Nanti punta tayo dun sa tindahan, nanti may bilhin po tayo doon. Anong bilhin natin? Bigas at saka yung ulam natin. Oh. Dahil mamaya sige. kakain tayo. Nah ini Silakan dia, na karena tayo. saking berdekatannya Pulau Marore dengan Filipina, jadi sebagian besar masyarakatnya masih berbahasa Indonesia dan bahasa Filipina seperti sekarang ini.
Nah, ini kita sudah sampai di warung. Nah, karena di Pulau Marore ini tidak ada pasar, jadi masyarakatnya mengandalkan warung ini untuk membeli kebutuhan. Ini produk-produk dari Filipina ya, Bu? Iya. Ternyata memang dari Filipina. Barang-barang kebutuhan pokok ini dibeli dari Filipina karena pertimbangan jarak yang lebih dekat dibandingkan ke Pulau Sangihe sebagai ibu kota kabupaten. Nah, ini dia. Ternyata di warung ini mereka bertransaksi menggunakan uang peso selain menggunakan uang rupiah juga. Emang biasa seperti ini ya, Bu? Iya. Ibu bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa. Wah, ternyata Ibu bisa bahasa Indonesia. Mata uang peso pun menjadi salah satu alat pembayaran sah untuk belanja di warung. Wah, ternyata di sini nggak cuma ada sembako juga, tapi ada beberapa produk kosmetik dari Filipina. Lengkap sekali ya, Ibu, makanya semua pada beli di sini. Oke, Ibu, makasih banyak, saya dibolehin lihat-lihat. Jadi setelah ini saya akan mengeksplor lebih tentang Pulau Marore. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki wilayah perairan laut yang indah, Pulau Marore dikelilingi oleh perairan dangkal yang banyak ditumbuhi terumbu karang. Masih dalam rangkaian ekspedisi Pulau Terluar Jejak Petualang, pagi ini saya bersama dengan Pak Jansen dan Bang Rusli. Kami mau mencari hasil laut di perairan Pulau Marore dengan teknik Bajubi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bajubi atau teknik menembak ikan tradisional ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Pulau Marore. Teknik yang kali ini saya gunakan agak sedikit berbeda. Saya dan Pak Jansen akan mencari gurita yang biasa tinggal di dalam lubang-lubang batu atau karang. Visibility yang jelas sangat dibutuhkan dalam mencari gurita. Nah, ini kami sudah melihat ada lubang gurita di sekitar batu, jadi kita mau memancing dia untuk keluar. Cara mancingnya memakai bambu seperti ini, dicucuk sampai ke lubangnya, menunggu dia keluar sampai ke tangan kita baru angkat ya, Pak. Mari kita cari, Bapak. Teknik menahan napas juga sangat dibutuhkan saat bajubi. Semakin lama kita bisa menahan napas, semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan gurita. Di antara bebatuan, saya melihat ular laut atau hydrophinae berenang dengan santainya. Ular laut ini terkenal memiliki bisa paling mematikan dari semua jenis ular bila menggigit manusia. Saya dan Pak Jansen memilih untuk menjauh menghindarinya. Arus laut mulai terasa lebih kuat. Usaha saya belum mendapatkan hasil. Kita mulai bergeser, lumayan jauh juga, mungkin 1 kilo dari titik utama, dan di sini lokasinya cukup ekstrim karena arus ke arah ini kuat sekali dan ombaknya langsung berjatuh langsung dengan karang dan tebing-tebing. Bisa dilihat sekitar sini, permukaannya sangat berombak dengan arus. Lokasi saya mencari gurita di sini terbilang cukup ekstrim. Arus serta ombak yang menghantam tebing cukup menguras tenaga saya. Di lokasi ini saya juga melihat sebuah eskavator yang terjatuh ke dalam laut. Ini menandakan daerah tersebut sangat berbahaya apabila sedang musim angin dan ombak besar. Kedalamannya tadi sekitar 4 meter dan arus juga lumayan kencang. Jadi kita harus mengambil nafas berkali-kali. Tapi untuk kita cucuknya itu udah tepat, kita keluar langsung kita ambil ya, Pak. Iya. Wow, besar sekali ini. Gurita atau oktopoda memiliki 8 tentakel di kepalanya. Moluska cerdas ini memiliki cairan hitam
sebagai alat pertahanan dirinya apabila merasa terancam. Biota laut satu ini cukup istimewa karena bisa hidup di air dengan kedalaman 5 meter hingga perairan dalam yang mencapai 5.000 meter di bawah permukaan laut. Arus laut yang semakin kuat membuat saya semakin lelah. Kami pun memutuskan kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapan gurita kami. Jadi memang sehari-hari selain dikonsumsi dijual juga ya Pak? Iya, dijual. Langsung ke sini. Iya. Supaya kan dapat uangnya. Iya. Iya. Gurita memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Sudah ada pengepul yang biasa menerima gurita hasil pencarian Pak Yansen untuk dijual di Filipina. Selain gurita, di sini saya melihat beberapa jenis ikan yang didapat dari hasil laut Kepulauan Marore. Wah, ini besar sekali. Ikan apa nih kan namanya? Kalau bahasanya sini utude. Utude. Iya. Oh, ini dia, selain gurita ada hasil laut lain yang dijual. Ini yang paling besar di sini namanya ikan utude. Mantap sekali karena di perairan sini ya dapatnya. Iya. Menunjukkan bahwa laut Marore ini sangat kaya sekali. Dalam ekspedisi pulau terluar jejak petualang kali ini, saya membuktikan bahwa hasil laut Pulau Marore ini sangat kaya sekali. Dan kenapa tadi pembayarannya juga memakai peso? Karena selain dijual ke sekitaran Pulau Marore, perikanan di sini juga dijual sampai ke Pulau Mindanao, Filipina. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya dalam ekspedisi pulau terluar di Pulau Marore masih berlanjut. Bapak sudah mulai siap kan? Sudah. Sudah siap ya? Oke. Di sekitaran Pulau Marore ini memang terkenal sekali akan hasil lautnya. Nah, kali ini saya bersama nelayan setempat dalam ekspedisi pulau terluar jejak petualang. Saya mengikuti tradisi mencari ikan mereka yang biasa dinamakan somapaka. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak. Untuk menuju lokasi somapaka, saya harus menaiki pamboat bersama para nelayan. Somapaka dilakukan pada saat air laut surut dan di perairan dangkal yang berkarang. Tiba di lokasi, para nelayan langsung menurunkan pukatnya. Oke, pukat sepanjang 40 meter sudah kita pasang melingkar. Sekarang kita siap-siap untuk terjun. Siap pakai snorkel dulu ya Bapak. Di lokasi pertama ini, pukat diturunkan di air berkedalaman 2 meter. Nah, kenapa dinamakan somapaka? Karena soma itu artinya pukat dan paka itu tepuk. Jadi begitu pukat terpasang, kita harus menggini ikan dengan menepuk-nepuk supaya mereka takut dan terjebak di jaring. Dan kadang-kadang kita juga harus melakukan teknik free dive untuk melihat di sekitar karang-karang apakah ada ikan. Hasil pertama pukat diturunkan belum sesuai dengan yang kami harapkan. Para nelayan pun memutuskan untuk pindah lokasi ke perairan yang lebih dalam. Di lokasi kedua pukat diturunkan, kedalamannya mencapai 6 meter. Arus yang kuat menjadi tantangan tersendiri buat saya. Satu persatu ikan karang mulai terjerat di pukat. Ikan-ikan karang jenis baronang, pakol, dan kepe-kepe menjadi yang paling banyak terjerat. Setelah pindah lokasi, bergelut dengan arus, akhirnya membuahkan hasil juga. Dapat ikan. Ini ikan apa Bapak? Baronang ya? Baronang. Lumayan besar. Bapak, mari kita kumpulkan Pak.
Kondisi air yang sudah mulai pasang membuat saya dan para nelayan harus segera mengakhiri Soma Pakka kali ini. Penangkapan ikan yang ramah lingkungan ini menjadi pengalaman tersendiri buat saya. Nah, ini dia hasil Soma Pakka hari ini. Sudah cukup ya, Pak? Enaknya dimasak apa ini? Bakar. Wah, paling enaknya kalau dimakan, dimasak rame-rame. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya tidak perlu banyak menggunakan bumbu masak untuk mengolah ikan hasil Soma Pakka ini. Perasan air jeruk berfungsi untuk menghilangkan rasa dan aroma amis ikan. Taburkan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa. Hasil tangkapan kita hari ini dimasak cukup dengan bumbu sederhana aja karena ikannya juga masih segar. Jadi kita hanya pakai perasan jeruk, garam, dan juga sedikit minyak. Selanjutnya, ikan dibaluri dengan minyak, kemudian siap dibakar hingga matang. Nah, ini dia ikan bakarnya sudah matang. Mari kita makan, Bapak. Wah, rasa ikannya ini mantap banget. Beneran aja, gurihnya dari garam itu benar-benar masuk ke dalam dan ditambah perasan jeruk tadi menambah kesegaran dalam ikan ini. Menikmati ikan bakar bersama Pineda menjadi hal baru buat saya. Sumber kalori dari Pineda dan protein dari ikannya membuat saya siap untuk melanjutkan petualangan ekspedisi pulau terluar jejak petualang kali ini. Alamnya yang indah, hasil kuliner yang nikmat, ditambah dengan keramah tamahan warga. Dalam petualangan ini saya dapatkan di ekspedisi pulau terluar jejak petualang yang sangat luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ekspedisi pulau terluar jejak petualang berlanjut. Nah, kali ini saya bersama warga mau menuju ke Pulau Kawiyo. Kami mau mengikuti aktivitas pembuatan pambot. Ini kita juga udah bawa bahan-bahannya dan sebentar lagi sampai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai daerah kepulauan, masyarakat Marore sangat tergantung dengan pambot sebagai alat transportasi andalan sehari-hari. Pambot merupakan perahu khas dari Filipina yang sudah sejak lama digunakan masyarakat di sini. Nah, ini kita udah mau sampai. Dan bisa terlihat di sana kita disambut Pakura. Jadi penyambutan Pakura ini adalah tradisi. Jadi kalau ada tamu yang datang, kita disambut sekaligus mereka akan memberi arah kemana kita akan pergi mengikuti mereka supaya bot kita ini tidak terkena karang. Pulau Kawiyo yang hanya berjarak 8 km dari Pulau Marore ini mempunyai tradisi penyambutan tamu yang unik. Aksi perahu Pakura ini untuk membantu mengarahkan kapal perintis ataupun pambot dari luar agar tidak kandas di perairan dangkal. Proses pembuatan pambot biasanya dilakukan secara berkelompok dengan peralatan yang sederhana. Nah, di sini sudah terlihat para masyarakat Pulau Kawiyo sedang pembuatan pambot. Yang ini bagian lunasnya ya, Pak? Iya. Bagian paling dasarnya. Kalau ini pakai kayu apa, Pak? Sengok. Kayu sengon? Iya. Ya, pastinya harus kuat karena ini kerangka awalnya. Ini mulai proses apa nih, Pak? Dipahat kah? Boleh saya bantu-bantu, Pak? Oke. Bahan-bahan yang digunakan sebagian masih didatangkan dari Filipina, mulai dari triplek, kayu, paku, hingga catnya. Butuh pengalaman dan ketelitian yang tinggi untuk membuat pambot ini. Untuk memasang tulang badan pambot, harus diukur secara presisi terlebih dahulu. Setelah diukur, tugas saya selanjutnya adalah memahat bagian sisi luar lunas yang akan dipasangi tulang.
Tulang badan pamboat kemudian saya paku ke lunas pamboat supaya kokoh. Tahap selanjutnya adalah proses penutupan menggunakan triplek yang ukurannya sudah disesuaikan dengan pamboat yang sedang dibuat. Nah, ini bagian yang gak kalah penting, namanya stewen atau pemecah ombak. Kalau bisa dilihat nih sudah terlihat bentuk perahunya, pambotnya, tapi belum jadi sampai finish karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, di belakang sana sudah ada pambot yang hampir jadi. Bapak, saya lihat dulu ke belakang ya. Iya. Nah, di belakang. Stewen dipasang di ujung depan perahu dan belakang. Stewen ini yang akan menjadi ciri khas dari setiap pamboat. Halo Bapak. Wah, ini pambotnya sudah hampir jadi ya. Ya, Berapa persen ini? 80%. 80%. Ya. Iya, sudah. Sebelum diturunkan ke laut, bendera merah putih dipasang lebih dahulu di tiang pamboat untuk menandakan pamboat ini berasal dari Indonesia. Senang sekali saya dalam ekspedisi Pulau Terluar Jejak Petualang kali ini bisa mengikuti langsung pembuatan pambot yang selain digunakan sebagai alat transportasi tradisional, pambot ini juga sehari-hari digunakan nelayan untuk mencari ikan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selain dianugerahi dengan laut yang indah, daratan Pulau Marore juga memiliki tanah yang subur. Beberapa jenis tanaman sumber karbohidrat pengganti nasi pun ditanam masyarakat. Nah, ini saya bersama dengan ibu-ibu Kampung Duala. Kami mau mencari sumber karbohidrat yang biasa disebut makalo. Sebentar lagi sampai menaiki perbukitan 500 meter lagi ya Ibu? Iya, iya. Oke, semangat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ubi jalar dan singkong menjadi dua komoditi perkebunan yang banyak ditanam masyarakat di Bukit Duala. Nah, ini dia yang kita cari, pohon makalo atau singkong. Jadi singkong ini adalah sumber ketahanan pangan masyarakat Marore. Kalau tidak ada pasokan sembako datang atau beras datang dari pulau lain, inilah yang selalu dipanen ya Ibu. Singkong atau Manihot esculenta awalnya berasal dari Amerika Selatan. Memiliki banyak kandungan nutrisi, mulai dari kalori, karbohidrat, protein, hingga serat. Kandungan kalorinya yang cukup tinggi membuatnya kerap dijadikan sumber pangan alternatif pengganti nasi. Wow, hampir jatuh. Saking lumayan beratnya ada dua. Lumayan besar sekali ya Bu. Bersama ibu-ibu kampung Marore, saya ikut memanen singkong. Ini kira-kira ada nggak Bu? Ini ada. Ada. Boleh saya coba sendiri Bu? Boleh. Kita lihat seberat apa sih. Oh iya, berat ternyata. Tadi saya nggak mengeluarkan tenaga sama Bu Fon, tapi pas sendiri berat juga. Bu, berat banget Bu, astaga. Tunggu, biar saya berusaha. Ini saya nggak ada tenaga kayaknya. Ibu, sedikit lagi. Banyaknya kebun singkong di sini merupakan salah satu cara penduduk pulau untuk menjaga ketahanan pangan. Ketika laut dan alam sedang tidak bersahabat, maka pasokan sembako ke Pulau Marore pun juga akan terkendala. Bersihkan terlebih dahulu, lalu dimasukkan bakul untuk dibawa ke kampung. Oke Ibu, udah terkumpul semua Bu? Udah Mbak. Oke, nah dalam ekspedisi Pulau Terluar Jejak Petualang kali ini, kita akan mengolah singkong ini menjadi kuliner khas Pulau Marore. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Salah satu cara untuk bisa mengenal lebih jauh kearifan lokal masyarakat suatu daerah adalah dengan kuliner khasnya.
Nah ini dia singkong yang sudah diambil tadi, mau kita olah menjadi kuliner khas Pulau Marore, namanya pineda. Ini sudah dibersihkan, saya parut-parut sama Bu Ros. Pineda menjadi olahan khas Pulau Marore yang akan saya buat. Hasil parut singkong dimasukkan ke karung untuk diperas dengan alat tradisional yang bernama paperasing. Caranya dengan menjepit karung menggunakan kayu sampai air singkong habis keluar. Nah ini singkongnya yang sudah mengering, selanjutnya kita tumbuk di alat ini namanya lisung. Sampai halus ya Ibu? Iya. Sementara saya menumbuk singkong, ibu-ibu yang lain mempersiapkan kayu bakar untuk memanaskan alat cetak pape daeng. Oke, ini kita sudah masukkan ke dalam cetakannya. Pape daeng ya Bu? Ditunggu tidak perlu lama-lama, sekitar 5 menit dia akan matang dengan sendirinya di sini. Tidak perlu waktu lama untuk bisa mencicipi pineda ini. Jadi pineda ini memang sekilas mirip-mirip sama kue rangi, cuman karena bahannya beda, tentu rasanya juga beda banget. Dan kalau menurut saya ini, rasa singkongnya udah nggak begitu singkong banget, malah mirip roti panggang. Rasanya plain, juga teksturnya crispy-crispy gitu. Enak ya Bu? Iya. Pineda bisa disimpan selama 2-3 bulan apabila dijemur. Dapat dimakan menggunakan ikan sebagai lauk, ataupun menjadi kudapan yang dicocol dengan kopi atau teh. Pineda ini selain dijadikan camilan bisa juga untuk dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, dalam ekspedisi Pulau Terluar Jejak Petualang kali ini, saya sudah bersama dengan anggota Satgas Pamputer. Kami menuju ke perbatasan Patok Utara Indonesia untuk melakukan giat patroli. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai pulau terluar, Pulau Marore dijaga oleh Satuan Tugas Pengaman Pulau Terluar. Satuan tugas yang terdiri dari unsur gabungan TNI AD, TNI AL, serta kepolisian ini rutin melaksanakan giat patroli untuk menjaga Pulau Marore dari gangguan keamanan. Wah, ya terlihat jelas sekali. Nah ini kami sudah berada di titik paling utara, tepatnya di mercusuar yang ketinggiannya 45 meter. Sedikit adrenalin terpacu, tapi kita bisa melihat view yang keren ini. Dan kita juga bisa melihat Pulau Mindanao, Filipina yang jaraknya dari titik kita ini hanya 71 km. Sebagai tapal batas utara Indonesia, Pulau Marore memiliki keindahan alam serta hasil laut yang selaras dengan kearifan lokal dan keramahan masyarakatnya. Hubungan yang terjalin baik antar kedua warga negara Indonesia dan Filipina pun terlihat dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Semuanya lengkap saya dapatkan dalam ekspedisi kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.